Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dalam pertemuan BKSN yang kedua. Bagaimana kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Saudara-saudari, kita masih berada dalam tema besar kita, yaitu Yesus, teman seperjalanan kita. Dalam pertemuan yang pertama, Yesus meyakinkan kita bahwa Yesus akan selalu bersama kita ketika kita putus asa. Dalam pertemuan yang kedua ini, Yesus juga ingin meyakinkan kita bahwa Yesus akan selalu bersama kita ketika kita kehilangan. Dalam pertemuan yang kedua ini, kita akan dipandu oleh para suster Ordo Santo Fransiskus dari komunitas Muntilan. Kini marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mengikuti pertemuan yang kedua ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dunia saat ini masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Sejak awal munculnya virus kecil ini, kita dibuat cemas, takut, gelisah, dan panik. Ada banyak orang pula yang harus kehilangan orang yang dicintainya, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan. Hati mereka terlukai ketika tidak dapat menyentuh atau melihat orang-orang terkasih itu untuk terakhir kalinya, karena aturan protokol kesehatan demi perlindungan diri dari paparan virus COVID-19. Kepedihan hati ini dapat mengakibatkan pudarnya iman kita akan Allah, Sang Pencipta yang penuh kasih. Untuk menghadapi situasi itu, kita perlu menimba kekuatan dari sosok Yesus. Pada pertemuan sebelumnya, yang kita telah menimba kekuatan dari Yesus yang menjadi sahabat bagi orang-orang yang putus asa. Pada pertemuan kedua ini, kita akan merenungkan sosok Yesus yang menjadi sahabat bagi orang-orang yang kehilangan. Seperti kunjungan Yesus kepada Marta dan Maria, Yesus juga senantiasa hadir kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun kepada kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia adalah sahabat seperjalanan kita dalam hidup kita. Dialah harapan yang takkan mengecewakan. Untuk dapat semakin menyadari itu, marilah kita masuk semakin dalam permenungan kita. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia
kasih-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan yang kedua ini, kita akan merenungkan perikop tentang Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45. Dalam perikop ini, kita diajak untuk mengenal Yesus sebagai sahabat yang kehilangan. Kita mengingat bahwa Tuhan Yesus datang di saat-saat senang maupun susah. Dalam perikop ini, Tuhan Yesus tidak akan berbicara tentang bagaimana Dia memberikan mukjizat kepada keluarga Marta dan Maria, tetapi Dia datang untuk menghibur dan menjadi teman di saat Lazarus akan dibangkitkan. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena di masa pandemi ini Engkau selalu hadir menyertai kami, baik di saat suka maupun di saat duka, yaitu ketika kami kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan akibat COVID-19. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu. Semoga melalui perenungan sabda, kami semakin yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam menghadapi kesedihan karena kehilangan orang-orang yang sangat kami cintai. Yesus tidak meninggalkan sahabat-sahabatnya ketika mereka kehilangan saudara yang mereka kasihi. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Lazarus dibangkitkan. Yesus kembali lagi ke Yudea, di mana Dia pernah dilempari batu. Murid-muridnya mencoba memperingatkannya untuk tidak ke sana lagi. Karena kasih-Nya kepada Marta dan Maria, Dia tetap ke Yudea. Ia mendengar bahwa saudara laki-laki Maria, perempuan yang pernah meminyaki kakinya dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut, kini sedang sakit, yaitu Lazarus. Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengunjungi Lazarus di Betania. Tuhan, tolong kami. Dia yang Kau kasih itu sakit. Penyakit Lazarus tidak akan membawa kematian. Sebaliknya, sebab oleh penyakit itulah Anak Allah akan dimuliakan. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudaraku akan bangkit. Ya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada akhir zaman nanti. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Anak Allah yang akan datang ke dalam dunia. Marta menghampiri saudaranya Maria dan mengatakan bahwa Yesus memanggilnya. Dan segeralah Maria pergi mendapatkan Yesus. Ketika itu, Yesus belum sampai di dalam kampung. Sementara orang-orang Yahudi yang datang saat penghiburan mengikuti Maria yang beranjak pergi keluar karena mereka menyangka ia pergi ke kubur untuk meratap.
Yesus. Tersungkurlah ia di depan kaki Yesus. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Di manakah dia dibaringkan? Tuhan, mari dan lihatlah. Lihatlah betapa kasihnya kepada Lazarus. Dia yang dulu pernah memelekkan mata orang buta. Masa dia tidak sanggup menghidupkan kembali Lazarus? Yesus pergi ke gua kubur Lazarus dengan hati sedih dan berkata kepada Marta, Angkat batu itu. Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. orang-orang banyak mengangkat batu yang menutupi kubur itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lazarus, marilah keluar. Lazarus yang telah mati 4 hari itu datang keluar dengan kaki dan tangannya masih terikat kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain penuh. Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Demikianlah banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria ikut menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus dan percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pertemuan pertama, Yesus menjadi sahabat bagi yang putus asa. Tema ini diambil untuk menyapa situasi konkret dan aktual saat ini. Pandemi COVID-19 melumpuhkan segala aktivitas serta melahirkan kekacauan, ketakutan, kecemasan, depresi, kebingungan, bahkan kematian. Banyak saudara-saudari terkena dampak COVID-19, mulai dari anak-anak sampai lanjut usia, dari yang miskin sampai yang terkaya, dari yang tersingkir sampai yang berkuasa. Namun dengan dampak COVID-19 ini, Yesus tetap menyapa kita sebagai sahabat yang datang mendekati dan mengulurkan tangan untuk menolong kita. Seperti yang dikisahkan dalam bacaan Injil pertemuan pertama, ketika para murid yang diombang-ambingkan gelombang angin sakal, mereka hampir tenggelam. Namun Yesus datang menyapa mereka. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita dapat melihat dengan kacamata iman. Tuhan hadir melalui para dokter, perawat, petugas rumah sakit, relawan yang bersedia bertaruh nyawa membantu saudara-saudara yang terpapar COVID-19. Mereka hadir sebagai sahabat. Dalam bacaan Injil dikisahkan juga bahwa Yesus hadir
banyak orang, menyembuhkan orang sakit. Peristiwa ini mau menunjukkan cintanya, bahwa Dia hadir sebagai manusia maupun Allah. Pekah akan situasi kita sekarang ini. Disahkan juga bahwa Yesus hadir memberi makan banyak orang, menyembuhkan orang sakit. Peristiwa ini mau menunjukkan cintanya, bahwa Dia hadir sebagai manusia maupun Allah. Pekah akan situasi kita sekarang ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pertemuan kedua ini mengambil tema Yesus menjadi sahabat bagi mereka yang kehilangan. Pandemi COVID-19 melanda jutaan jiwa orang yang telah meninggal. Banyak anggota keluarga yang kehilangan sahabat, kenalan, rekan kerja. Tentu hal ini menggoreskan luka yang begitu dalam, karena tidak bisa melihat orang-orang terkasih saat terakhir kalinya, karena harus mentaati protokol kesehatan untuk keselamatan diri. Luka pedih dan perih bisa membuat iman kita goyah, seperti yang dikisahkan dalam bacaan Injil. Kesedihan Maria dan Marta atas kehilangan saudaranya, yaitu Lazarus yang dikasihi oleh Yesus. Mereka sangat mengharapkan kehadiran Yesus di saat saudaranya yang sakit. Tetapi Yesus tidak segera datang. Karena ketidakhadiran Yesus saat Lazarus sakit membuat Maria dan Marta sedih, kecewa, bingung. Sebenarnya Yesus ingin menunjukkan bahwa penyakit dan kematian Lazarus menjadi sarana agar kemuliaan Allah menjadi nyata. Keagungan dan kemuliaan Allah akan tampak dalam diri Yesus ketika Ia membangkitkan Lazarus yang sudah dimakamkan 4 hari. Tuhan Yesus mengajak kita untuk percaya, karena Ia adalah kebangkitan, dan ketika Ia membangkitkan Lazarus yang sudah dimakamkan 4 hari. Tuhan Yesus mengajak kita untuk percaya, karena Ia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, melalui kisah ini, marilah kita belajar dari iman Maria dan Marta. Walaupun kadang kita belum memahami sepenuhnya, tetapi kita tetap mengungkapkan iman kita dengan penuh kepercayaan akan Mesias, Anak Allah yang datang ke dunia, yang menjadi sahabat seperjalanan bersama umatnya, dan sekaligus menjadi sahabat bagi mereka yang kehilangan pengharapan, kehilangan pekerjaan, harta benda karena bencana alam, banjir, tanah longsor, dan orang-orang yang dicintainya. Semoga kita juga peka dan berempati kepada sesama yang menderita saat ini.
Dalam kesempatan ini juga kita bersyukur atas karya Allah melalui para pemimpin kita yang telah mengupayakan kesejahteraan masyarakat dengan mengusahakan vaksinasi untuk memutus penyebaran COVID-19. Dan marilah kita tetap waspada dengan selalu melakukan protokol kesehatan melalui diri kita, keluarga kita, dan masyarakat di sekitar kita. Saudara-saudara yang terkasih, jangan kendor akan protokol kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan untuk memutus penyebaran COVID-19 di negara kita tercinta. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai bahan perenungan kita pada pertemuan yang kedua akan dituntun dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perasaanku dan keluarga mengalami kehilangan anggota keluarga? Yang kedua, sejauh mana aku menyadari kehadiran Tuhan dalam peristiwa sedih? Apakah aku atau keluarga masih memiliki iman bahwa Tuhan akan datang mengunjungi aku dan keluarga? Yang ketiga, sudahkah aku bersikap seperti Yesus yang datang dan hadir untuk memberikan penghiburan dan semangat hidup bagi orang yang mengalami kesedihan karena kehilangan orang-orang yang tercinta? Yang keempat, apa aksi nyata yang akan aku dan keluarga lakukan bagi sahabat atau tetangga yang mengalami kesedihan karena berbagai alasan? Saudara-saudaraku yang terkasih, ini pertanyaan untuk kita semua dalam pertemuan yang kedua. Semoga kita semua semakin peka apabila kita belum melakukan pertanyaan tersebut. Mari kita sama-sama menjadi sahabat Yesus di zaman sekarang. Tuhan memberkati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45, kita diingatkan bahwa Yesus hadir sebagai sahabat untuk mereka yang kehilangan. Dan kita juga diharapkan untuk mampu berempati kepada mereka yang kehilangan. Secara khusus pada masa pandemi ini, banyak orang kehilangan sanak saudara, sahabat, kenalan maupun rekan kerja mereka. Namun, kita harus tetap berpengharapan dan percaya bahwa Tuhan Yesus hadir sebagai sahabat. Dan marilah kita tetap mentaati protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini di negara kita. Marilah kita sekarang bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengar dalam pertemuan ini. Kunjungilah keluarga kami, jadilah sahabat bagi kami dan bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami kehilangan. Bantulah kami untuk selalu mengharapkan Roh Kudus dalam kasih dan semangat Yesus yang akan hadir di tengah keluarga, sehingga kami pun semakin memampukan untuk berempati kepada sesama yang menderita, yang sedih karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan.
Semoga Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi